Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Sundari Bakri dengan NIM L0212011014, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Baik, pada topik kali ini saya akan membahas mengenai beberapa materi yang terkait dengan genetika populasi. Populasi adalah cabang ilmu genetika yang membahas transmisi bahan genetika pada ranah populasi. Yang pertama adalah DNA dan gen. Genetik terletak pada inti sel atau disebut juga dengan nukleus. Nukleus merupakan organel terbesar yang paling menonjol dalam sel tubuh. Gen adalah substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Gen merupakan wilayah pada DNA yang diekspresikan. DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang berbentuk heliks ganda, yang bentuknya dipertahankan oleh ikatan hidrogen dari basa purin dan pirimidin. DNA terdapat dalam kromosom atau inti sel, berikatan dengan protein histon. Setiap nukleotida mengandung gugus fosfat, gugus gula, dan basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA adalah yaitu basa purin, adenin, guanin, dan basa pirimidin adalah timin dan sitosin. Dalam satu wilayah pada DNA terdapat lokus. Yang kedua adalah ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan pembawa materi genetik yang terdiri dari DNA, di mana DNA menjadi tempat penyimpanan informasi genetik atau kode genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan menjadi protein. Selanjutnya, DNA mengalami proses penerjemahan atau pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya, serta menentukan fenotip. Ekspresi gen terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Molekul RNA yang disintesis dalam transkripsi adalah mRNA, tRNA, dan rRNA. Adapun 3 tahapan dalam transkripsi, yaitu yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi ini adalah menempelnya RNA polimerase pada promoter dari 3 aksen menuju 5 aksen sehingga RNA polimerase 2 DNA menjadi terpisah. Yang kedua adalah elongasi. Adalah mRNA memanjang sejalan dengan enzim RNA. Polimerase bergerak sepanjang pita DNA. Yang ketiga adalah terminasi. Terminasi adalah mRNA dilepaskan dari enzim RNA polimerase. RNA polimerase lepas dari pita DNA template. Yang kedua adalah translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kodon atau 3 nukleotida berurutan yang menyanding satu asam amino yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Kodon pada mRNA berpasangan dengan antikodon pada tRNA. Peristiwa translasi diawali oleh start kodon dan berakhir pada stop kodon. Adapun 3 tahapan dalam translasi yaitu yang pertama adalah inisiasi. mRNA terdiri dari kodon-kodon DNA. Di tahapan inisiasi, kodon pertama AUG atau kodon start akan bertemu dengan ribosom. Yang kedua adalah elongasi. Kodon dari mRNA langsung diterjemahkan menjadi asam amino. Rangkaian asam amino ini lalu digabungkan dengan bantuan tRNA untuk membentuk protein. Yang ketiga adalah terminasi. Terminasi merupakan tahapan terakhir ketika kodon terakhir kodon stop UAG, UAA, UGA bertemu dengan ribosom. Setelah proses translasi selesai, maka didapatlah sebuah rantai polipeptida yang nantinya akan diproses lagi menjadi protein tertentu. Yang ketiga adalah fenotip dan genotip. Fenotip adalah sifat yang nampak pada suatu organisme, sedangkan genotip adalah susunan gen khas yang diwariskan orang tua ke anaknya. Informasi yang dibawa bahan genetik tidak bermakna apapun bagi suatu organisme apabila tidak diekspresikan menjadi fenotip. Fenotip terdiri dari karakter atau morfologi. 4 adalah alel dan lokus. Alel adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan gen yang berada pada lokus yang sama. Lokus adalah istilah yang menunjukkan posisi gen pada kromosom. Setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu akan mempunyai tempat atau lokus tertentu pada kromosom. Gen adalah sekumpulan DNA yang menentukan sifat tertentu, sedangkan alel adalah varian dari gen. Dalam suatu wilayah pada DNA terdapat lokus. Lokus ialah letak suatu gen pada kromosom.
Setiap individu disomik selalu memiliki sepasang alel yang berkaitan dengan suatu sifat yang khas. Pasangan alel ini dinamakan genotip. Apabila suatu individu memiliki pasangan alel yang sama, maka individunya bergenotip homozigot. Apabila pasangannya berbeda, maka menghasilkan individu yang bergenotip heterozigot. Satu lokus satu alel akan menghasilkan individu homozigot, sedangkan satu lokus dua atau lebih alel akan menghasilkan individu heterozigot. Yang kelima adalah penanda genetik. Penanda genetik adalah gen atau sekuen DNA unik pada setiap spesies atau individu yang diketahui letaknya dan mudah diidentifikasi. Salah satu penanda genetik adalah RAPD. RAPD ini adalah Random Amplified Polymorphic DNA, merupakan metode perbanyakan genom yang paling sering digunakan karena sangat mudah dan membutuhkan jumlah DNA genom yang tidak terlalu banyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.